Satu lagi proyek raksasa Tiongkok yang gagal. Sahabat-sahabat terkasih, selamat datang di Timur Insights. Kami hadir untuk membawakan sisi lain tentang Tiongkok yang mungkin belum kamu ketahui. Kalau kamu suka dengan konten kami, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu kami untuk terus bertumbuh. Terima kasih. Mari kita mulai. Mari kita bicara tentang sesuatu yang, sayangnya, sudah terlalu sering terjadi, kegagalan mega proyek buatan Partai Komunis Tiongkok. Ya, mereka menyebutnya prestasi besar bangsa. Tapi kenyataannya, banyak yang berakhir sebagai contoh tragis dari apa yang orang sebut proyek tahu busuk. Pada dini hari tanggal 22 Agustus, sekitar pukul 3 pagi, para pekerja sedang sibuk di proyek besar jalur kereta Qinghai Tibet. Mereka sedang melakukan tahap terakhir untuk menyambung jembatan raksasa Sungai Kuning. Lokasi kerja terang benderang, semua tampak berjalan mulus. Tiba-tiba, dalam sekejap, suara keras memecah keheningan malam. Beberapa kabel baja utama putus. Tegangan jembatan hilang seketika. Hanya butuh 3 detik. Balok baja sepanjang 108 meter runtuh, jatuh ke Sungai Kuning yang arusnya deras. Kamera pengawas merekam momen dramatis itu. Alat berat, termasuk derek, ikut terjun ke sungai. Para pekerja yang berdiri di atas platform ikut terlempar dari ketinggian berbeda. Saat itu ada 15 pekerja dan 1 manajer proyek di lokasi. Hingga pukul 6 sore di hari yang sama, korban tercatat 12 orang meninggal, 4 hilang, dan setidaknya 1 orang masih terjebak di kerangka baja yang tidak stabil dengan kondisi tak jelas. Jembatan ini memiliki lengkungan sekitar 100 meter di atas air. Para ahli mengatakan, jatuh dari ketinggian seperti itu, peluang selamat hampir nol. Tim penyelamat dikerahkan tanpa henti, menggunakan drone, helikopter, dan perahu. Warga sekitar mengaku mendengar suara dentuman besar. Ada yang sempat mengira itu gempa, ternyata hanya karya agung, sebuah proyek Tiongkok yang runtuh. Rekaman lain memperlihatkan sisi jembatan dengan rangka baja. Masih ada derek tergantung, sementara sisi satunya hilang dengan tali putus berserakan. Seorang warga mengatakan, jembatan itu hampir selesai sebelum bencana. Tali di sisi kanan tiba-tiba putus, pipa baja berjatuhan, dan akhirnya kita tahu akhirnya. Dari analisa awal, tampaknya kabel penyangga yang putus memicu keruntuhan berantai hingga bagian tengah span jatuh ke sungai. Dan tentu saja, kalau bicara soal proyek konstruksi Tiongkok, orang langsung menduga hal-hal klasik, kemungkinan kesalahan desain, penggunaan material murahan, atau cara kerja yang penuh kompromi. Kali ini, banyak kecurigaan mengarah pada kualitas kabel baja itu sendiri. Apakah terlalu tua? Apakah kekuatannya mencukupi? Atau mungkin hanya sekadar hemat anggaran dengan menutup mata pada standar keselamatan. Dan jangan lupa, ini proyek kereta api Tiongkok. Jadi bisa jadi semua faktor buruk itu ikut campur. Persis seperti perusahaan China Railway Nomor 10 yang terlibat dalam tragedi runtuhnya gedung perkantoran di Bangkok, Thailand, 28 Maret 2025. Waktu itu, 92 pekerja tewas. Dan sama seperti sekarang, lagi-lagi proyek ini penuh dengan kebanggaan nasional, tapi berakhir jadi aib internasional. Dan tentu saja, ini bukan kasus tunggal. Mari lihat beberapa contoh lain, di luar negeri dan di dalam negeri, yang bikin orang makin ragu pada kualitas mega proyek ala Tiongkok. Di Serbia, atap kanopi stasiun kereta Novi Sad ambruk dan menewaskan belasan orang. Buntutnya bukan main, protes massal berbulan-bulan, pejabat ditangkap, dan kontrak renovasi yang melibatkan konsorsium perusahaan Tiongkok ikut disorot. 1 bangunan strategis, 1 atap runtuh. Lalu terbuka bau anyir korupsi yang selama ini ditutup rapat. Di dalam negeri, sebuah flyover di Harbin pernah amblas tak lama setelah dibuka. Jadi simbol betapa anggaran bisa disulap, sementara mutu dibiarkan tergelincir. Lalu atap gimnasium sebuah sekolah di Kikihar runtuh saat latihan berjalan. Nyawa melayang hanya karena pengawasan longgar dan beban atap yang kelewat batas. Dan yang paling menyayat, ratusan gedung sekolah di Sichuan pernah roboh massal saat bencana. Memopulerkan istilah proyek tahu busuk. Bangunan berdiri gagah di poster,
tapi ringkih di kenyataan. Semua ini menambah daftar panjang proyek yang mestinya jadi kebanggaan, tapi berulang kali berubah jadi bahan malu atau lebih buruk lagi, tragedi kemanusiaan. Masalah lain, proyek-proyek semacam ini sering dikebut demi menyambut perayaan atau tonggak penting partai. Kabarnya, pembangunan jembatan ini juga terlambat dari jadwal. Bekerja di malam hari mungkin bukan kebetulan. Alasannya bisa macam-macam, entah untuk kontrol suhu logam yang lebih stabil, atau sekadar mengejar target politik. Tapi begitulah, kita sudah sering melihat pola yang sama proyek raksasa, penuh klaim kebanggaan, namun akhirnya runtuh karena keserakahan, ketidakjujuran, dan kecerobohan. Lihat saja kasus di Bangkok. Pemerintah Thailand bahkan menuntut pejabat Tiongkok yang terlibat dengan tuduhan korupsi, pemalsuan dokumen proyek, dan sederet pelanggaran lain. Dan sekarang, jembatan raksasa Sungai Kuning ini menambah daftar panjang megaproyek gagal ala Beijing. Ironisnya, setiap kali runtuh, rakyat kecil yang menanggung akibat. Sementara itu, mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan sibuk menutup-nutupi fakta. Akhir kata, banyak orang kini menyebut semua ini dengan istilah yang tepat proyek tahu busuk, rapuh, mudah runtuh, dan berbahaya. Sayangnya, sepertinya daftar panjang proyek semacam ini belum akan berhenti. Pertanyaannya tinggal satu, berapa banyak nyawa lagi yang harus jadi korban demi kebanggaan palsu sebuah rezim?